Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman wal Islam. Shalawat serta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabat, tabiin dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Fauzi. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian hadis dan sinonimnya. Dalam Kamus Besar Al-Asri, kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang berarti baru ataupun berita. Ditinjau dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti. Di antaranya, yang pertama al-jadid yang berarti baru, lawan kata dari al-qadim yang berarti lama. Yang kedua, ada yang namanya al-qarib. Al-qarib yang berarti dekat, yakni yang belum lama terjadi, seperti perkataan hadithul ahdi bil Islam, artinya orang yang baru memeluk agama Islam. Lawan kata dari al-qarib ialah al-ba'id yang berarti jauh. Yang ketiga, ada yang namanya khobar yang berarti berita ataupun warta, yakni ma yatahaddatsu bihi wa yunqalu, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Allah juga menggunakan kata hadis ini dengan arti khobar sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walyatu bihadisim mislihi in kanu shodiqin, yang artinya maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khobar ataupun kalimah yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Quran Surat At-Tur ayat 34. Sedangkan dalam istilah, menurut istilah terminologi, hadis ini dirumuskan dalam pengertian yang berbeda-beda. Pengertian hadis menurut ahli usul akan berbeda dengan pengertian hadis yang diberikan oleh ahli hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Mahfuz Al-Tirmizi, bahwasannya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yang disandarkan kepada sahabat, dan yang maktu, yang disandarkan kepada tabi'in. Sementara para ulama usul memberikan pengertian hadis ialah segala suatu perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan takdirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Berdasarkan pengertian hadis menurut ahli usul, ini jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia. Berdasarkan pengertian hadis menurut ahli usul, ini jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Definisi hadis
yang dikemukakan oleh para ahli hadis di atas menyatakan bahwa unsur hadis itu terdiri dari 3 unsur. Yang ketiga unsur ini hanya bersumber dari Nabi Muhammad. Ketiga unsur itu adalah satu, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi ialah sesuatu yang pernah dikatakan oleh beliau dalam segala hal. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan Nabi merupakan suatu cara yang praktis dalam menjelaskan peraturan atau hukum syara. Contoh, cara sholat. Yang ketiga, ada takrir. Arti takrir adalah beliau mendiamkan, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang dilakukan para sahabat. Sinonim hadis. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hadis mempunyai beberapa sinonim muradif atau nama lain, yakni diantaranya yang pertama sunnah, yang kedua khobar, yang ketiga atsar. Yang pertama sunnah. Kata sunnah berasal dari bahasa Arab sunnah, dari akar bahasa sana yasunnu sunatan, yang diartikan berlakunya sesuatu dengan mudah, ataupun dikatakan bahwa sesuatu itu berulang-ulang sehingga menjadi pedoman atau kaidah. Yang kedua, khobar. Khobar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seorang. Dan atsar menurut bahasa ialah bekasan sesuatu atau sisa sesuatu, berarti pula nukilan ataupun yang dinukilkan. Menurut istilah jumhur ulama, atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Mengingat hal ini, dinamailah ahli hadis dengan atsari.